Jadi Pak Afrizal, salam kenal ini dengan Doktif, Iya, Dok. ya. Ya. Oke, Pak Afrizal ini bekerja sebagai apa di DRL? Saya dulu bekerja sama DRL, ya pengawal pribadi, ya asisten pribadi, ya semua ngerangkep lah dok. Itu semua apa yang bisa dikerjain saya kerjain. Aspri gitu ya pokoknya Aspri. ya. Oke, Aspri. Berapa tahun Pak Afrizal? Kurang lebih hampir 2 tahun dok. Hampir 2 tahun. Dari tahun? Dari tahun 2020 sampai 2022. 2022. Iya. Oke ya guys ya. Jadi Pak Afrizal ini bekerja dengan DRL atau yang Dokti bilang di sini, sering Dokti bilang sekarang Suneo itu selama 2 tahun ya. Jadi akunnya Doktif saat ini lagi disita oleh Kepolisian Jakarta Selatan atas pelaporan dari DRL. Oke. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat Pak Afrizal kok sampai resign dari beliau? Kerjaan. Mm-mm. Saya merasa tidak nyaman dok bekerja dengan DRL ini. Saya sudah pernah menyatakan mau resign, tapi pernah dibilang dia, saya masih ingat itu di klinik dia di Jakarta Selatan. Dibilang dia mau cari kerja itu susah katanya. Kamu mau kerja apa lagi katanya. Saya bilang urusan kerja, urusan rezeki itu saya punya Allah. Saya bilang kayak gitu. Saya punya Yeah. Tuhan. Dia yang ngatur. Saya pernah bilang kayak gitu dong. Oke. Terus di sini nanti guys kalau kalian mau tanya boleh nanti Doktif mungkin Riko nanti kalau mau tanya kamu baca ya komentarnya kalau ada yang mau ditanya-tanya. Oke. Terus nah Doktif juga melaporkan DRL tentang produk suplemen white tomato. Ya, yang ditempeli stiker. Apakah Pak Afrizal pernah lihat? Kalau white tomato saya kurang tahu dok. Boleh. Ya, saya Yang kurang tahu. ketahui tentang apa produknya dia? Pernah melihat nggak ada kegiatan untuk menempelkan stiker atau yang lain-lain? Saya tidak pernah tahu kalau tentang white tomato. Tapi saya pernah dengar pada saat dalam ruangan dan ada penasihat hukum mereka. Oke. Kan ditanya pada saat itu. Kan waktu itu dia sedang ada masalah sama Mbak Kartika Putri itu. Karput ya. Ah, saya hanya dengar pada saat itu ditanya sama pengacara mereka, lawyer mereka, produk dokter ini apa yang belum BPOM, jadi kita tahu kita bisa backup kan gitu katanya kan kalau nanti apa. Pada saat itu apa itu yang disuntik di sini tuh, yang digantung di apa itu? Oh digantung di podcastnya dia itu. Iya, yang warna merah itu, yang kotak warna merah itu. Nah, itu katanya itu saya dengar pada saat itu yang belum berbadan POM. itu. Oke, pada saat itu mungkin injeksinya ya. Oke, itu, terus? itu. Hanya itu, tapi kalau white tomato saya kurang tahu, saya karena tidak pernah mendengar dan melihat. Betul. Oke. Terus apalagi ya? Oke. Berarti yang DNA salmon juga enggak ya? Enggak tahu ya. Oke. Terus Dokter mau tanya, kan DRL ini pernah kuliah di Udayana? Iya, betul dok. Tahu ya? Betul, saya yang sering nganter ke sana. Oh nganter juga? Iya, saya ikut ke sana. Nganter ke Udayana? Iya, saya yang nganter. Wah enak dong, bisa jalan-jalan juga ke Bali juga ya? Ya, Enak juga sekalian jalan-jalan ya? kerja dok. Oh maksudnya. kerja, oke. Nah, jadi pada saat itu sebenarnya siapa sih yang mengerjakan tugas dan sebagainya itu? Ya kalau setahu saya dok, yang sering kan waktu itu kan banyak kuliah itu online dok pada saat itu kan. Betul, pada saat itu masih COVID ya guys, masih COVID ya. Jadi kita kalaupun mau kuliah itu biasanya melalui online Zoom. Iya, jadi Zoom. Yang sering ngerjainnya pada saat itu ya karyawan dia juga, si Sasa. Ya. Jadi bukan dia sendiri ya, bukan dia sendiri. Bukan dia, nanti si Sasa yang disuruh. Kalau dia sedang jalan kan Sasa yang disuruh. Jadi gitu ya guys, tapi alhamdulillah nih beritanya Pak Afrizal bahwa beliau sudah di DO, di drop out. Iya, saya tahu dong. Dikeluarkan ya. Karena waktu hasil ujian itu saya tahu dia nggak lulus. Betul. Tahu nggak dia nggak lulus tahu? Tahu saya.
Guys, ini adalah salah satu ya bukti bahwa DRL itu melakukan pembohongan publik. Dari mana? Pada saat dia bilang, saya kan sudah mengikuti setiap aturan dari Udayana. Nah, jadi sebenarnya di sini DRL itu sudah tahu bahwa dirinya nggak lulus. Tapi pada saat Doktif mengungkapkan itu ke publik, dia memutarbalikkan. Dia bilang bahwa saya tidak tahu. Bahkan dari mana Doktif itu tahu, saya sendiri tidak menerima keputusan dari universitas. Dan di sini ketahuan lagi bahwa DRL melakukan pembohongan. Bahwa sebenarnya dia tahu kok dia nggak lulus ya. Tahu dok, kan saya bilang dok, jadi kayak mana kuliahnya? Biarin aja, dibiarin aja. Nanti kan lama-lama nanti pihak Udayana sendiri yang nge-DU saya katanya, yang ngeluarkan saya. Jadi kan nama saya tetap bagus, kata dia kayak gitu. Oke. Nah, itu. Nah kan, udah ya, oke. Terus, oh iya, ada pertanyaan juga yang bikin saya penasaran nih. Saat ini kan saya lihat dia mengeluarkan produk yang namanya penumbuh rambut. Ya, jadi dia jualan, pernah lihat nggak iklannya penumbuh rambut? Pernah. Atau sebelum-sebelumnya? Pernah dok, pernah lihat. Nah, Pak Afrizal ini kan setiap hari bersama dengan beliau ya. Iya dok. Apakah rambut yang saya tahu, dia kan rambutnya tipis dan agak botak ya? Iya. Ya, DRL ini rambutnya tipis dan agak botak. Tapi dia menjual serum penumbuh rambut ke masyarakat Indonesia. Iya. Inilah salah satu bentuk pembohongan publik. Pembohongan itu. Betul nggak? Dia rambut asli atau wig? Jelasin aja. Rambutnya ya rambut palsu. Saya pernah disuruh antar itu rambut palsu ke Jakarta Barat, ke Neo Hair itu, mau nyuci white-nya itu. Oh, Neo Hair, iya. Nah, jadi kalau pagi dia podcast itu atau apa pagi dia pakai penutup kepala itu pakai rambut asli. Kalau dia sudah pakai rambut palsu baru dia nggak pakai apa. Jadi kalau pakai topi itu berarti rambut asli ya dianya ya? Iya, kalau pagi-pagi lah pokoknya dia tuh sering pagi dok, nggak dipakai kan mau tidur apa itu pakai yang penutup kepala itu, nah itu rambut asli dia dok, itu pakai. Kalau nggak pakai itu, nah itu rambut palsu itu. Berarti kolasinya banyak karena kan berganti-ganti itu? Iya, ada entah berapa lah saya nggak ingat, pokoknya ada lah, pokoknya itu rambutnya palsu itu. Jadi udah ya guys, ini salah satu bentuk lagi kebohongan dilakukan DRL dan terbuka lagi. Jadi kalian sudah ya, itu yang apa yang dia jual itu udah nggak usah dibeli lagi, blacklist ya. Ini satu persatu terbuka kok. Jadi dia menjual yang namanya serum bopeng, nggak bisa. Bopeng itu nggak bisa hilang hanya dengan serum, itu harus treatment ya. Begitupun yang kamu jual DRL yang namanya serum penumbuh rambut, tumbuhin dulu rambut kamu ya sebelum nyuruh masyarakat Indonesia beli produk kamu. Paham ya sampai di sini? Oke. Terus kita kembali lagi ke masalah award yang selama ini selalu dia bangga-banggakan. Karena dia bilang Doktif nggak pernah menerima award. Guys, Doktif kasih tahu ya. Doktif sudah 17 tahun. Bahkan sampai saat ini 18 tahun guys. Doktif tahu award itu bisa dibeli. Jadi begitupun dengan DRG ya yang selalu memamerkan award, itu semua bisa dibayar dengan uang. Ya, nah sekarang Pak Afrizal silakan bercerita tentang award itu. Setahu saya dok, saya dengar memang award punya DRL itu beli dok. Terakhir sebelum saya ditangkap polisi ini, saya masih teleponan, masih berkabar dengan kawan saya di timnya DRL dulu, namanya Miftah. Miftah ini sendiri yang cerita, dia yang urus. Waktu si DRL ini dapat globnya Pak Erick Thohir. Oh iya. Dia sendiri yang cerita. Itu saya kak yang ngurus katanya. Itu penghargaan dikasih atau ya sama kak kayak yang dulu beli kata dia. Nah, kan pada dengar kan guys tuh. Jadi semua bisa dibeli. Jadi Doktif yang ngomong tuh semua fakta by data. Dan kenapa kok sampai akunnya Doktif keburu-buruan disita? Karena untuk mencegah berita ini tersebar guys. Karena dia tahu Doktif akan melakukan preskon gitu. Tapi Doktif yakin ya media ini nggak akan pernah bungkam. Media akan berbicara lebih dahsyat dibanding akun Doktif yang disita. Ya, jadi ini akan lebih dahsyat efeknya. Akun Doktif disita silakan, masih banyak corong-corong yang akan bicara, terutama masyarakat. Yang dia paling takutkan adalah jatuh miskin, betul nggak? Betul dok, betul dok. Ya? Betul.